Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kami sungguh bersuka cita dan bersyukur dapat kembali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian pada kebaktian atau ibadah pada minggu pagi ini. Semoga kiranya kasih persahabatan dari Bapa melimpah atas diri kita semua. Bila Bapak Ibu saudara-saudari membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai GKI atau terkait GKI Banjarnegara, Bapak Ibu dapat menghubungi majelis yang bertugas pada pagi hari ini atau ke kantor TU pada hari dan jam kerja. Selanjutnya kami akan sampaikan beberapa warta. Libur kegiatan. Diberitahukan kepada jemaat bahwa dalam rangka kegiatan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, yang pertama, pemahaman Alkitab diliburkan dari tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 dan dimulai kembali tanggal 10 Januari 2023. Yang kedua, persekutuan remaja diliburkan dari tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 dan dimulai kembali tanggal 14 Januari 2023. Kemajelisan. Susunan pengurus BPH Majelis Jemaat GKI Banjarnegara tahun 2023 adalah Ketua Penatua Henry Mulyono, Wakil Penatua Allen M. Sinaga, Sekretaris Penatua Eva Kristinawati, Bendahara 1 dan Bendahara Sarpras Penatua Benediktus Beni, Bendahara 2 Penatua Fiona Sandrawati, dan sebagai anggota Penatua Yanlan Pratiwi, Penatua Wong Sukbing, Penatua T. Suyadi, Penatua Adiguna Bawaleksana, dan Pendeta Yose Maraldo Theophilus. Kantin Berkat dan Pelayanan Kesehatan. Kantin Berkat dan Pelayanan Kesehatan mengecek tekanan darah diadakan seusai ibadah pertama. Mohon partisipasi anggota jemaat. Selanjutnya, pernikahan gerejawi. Jika tidak masuk surat keberatan yang sah dari anggota jemaat setelah diwartakan 3 hari Minggu berturut-turut, maka akan diselenggarakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan gerejawi atas diri Saudara Ruben Gading Wisnu Murti, anak dari Bapak Joko Subeno dan Ibu Erna Tantina, anggota jemaat GKI Banjarnegara, dengan Saudari Agatha Kiki Adelia Putri, anak dari Bapak Soenarko Effendi dan Ibu Titi Purwaningsi, anggota jemaat Gereja Katolik Santo Bartolomeus, Bekasi. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan gerejawi akan dilayani oleh Gereja Katolik Santo Bartolomeus, Bekasi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023. Mohon dukungan doa dan dukungan jemaat. Sakramen baptisan. Jika tidak masuk surat keberatan yang sah dari anggota jemaat SIDI, sebagaimana diatur dalam Tata Laksana GKI bab 8 pasal 21, pasal 22 dan pasal 24, maka dalam kebaktian Natal hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 pukul 8 pagi akan dilaksanakan sakramen baptis anak, dan adapun yang akan mendapatkan pelayanan tersebut adalah yang pertama, anak Bima Kumara, anak dari Bapak Ade Irawan dan Ibu Kuntri Muksiana. Yang kedua, anak Livia Kristi Sinaga, anak dari Bapak Dimson Sinaga dan Ibu Febriana Malau. Yang ketiga, anak Tiar Manuela Sihaloho, anak dari Bapak Menata Sihaloho dan Ibu Rentiana Nababan. Yang keempat, anak Watson Sebasesa Adiguna, anak dari Bapak Adiguna Bawaleksana Karunawan dan Ibu Saradina Sitompul. Selanjutnya, penerimaan mahasiswa baru. Diberitahukan kepada jemaat bahwa telah dibuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024 di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Adapun jadwal jalur penerimaan tersebut adalah jalur PMAMIK atau tanpa tes,
dan jalur tes dimulai tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan 4 Agustus 2023. Untuk info lebih lengkap dapat dilihat di papan pengumuman gereja atau dapat melihat flyer atau booklet yang tersedia. Amplop Natal dan amplop persembahan syukur tahunan. Diberitahukan kepada jemaat disediakan amplop Natal, amplopnya berwarna pink dan amplop berwarna kuning. Mohon jemaat dapat mempersiapkannya. Untuk amplop Natal dikumpulkan pada ibadah Natal tanggal 25 Desember 2022 dan amplop syukur tahunan dikumpulkan pada ibadah Tahun Baru tanggal 1 Januari 2023. Yang terakhir, rangkaian kegiatan Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 dengan tema Kemuliaan Manusia Natal adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian Natal anak sekolah minggu dilaksanakan hari Minggu ini tanggal 18 Desember tahun 2022 pukul 10 di gedung gereja. Kebaktian malam Natal dilaksanakan tanggal 24 Desember tahun 2022 pukul 18 atau jam 6 sore, hanya satu kebaktian di gedung gereja. Yang ketiga, kebaktian dan perayaan Natal dilaksanakan tanggal 25 Desember 2022 pukul 8 pagi, hanya satu kali kebaktian di gedung gereja. Diadakan pelayanan sakramen baptis anak pada kebaktian tersebut. Yang keempat, Christmas Carol dilaksanakan mulai tanggal 27 sampai 29 Desember 2022. Dan yang terakhir, kebaktian Tahun Baru dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2023 pukul 8 dan pukul 17 waktu Indonesia Barat, 2 kali kebaktian. Diadakan sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengikut sertakan anak yang sudah dibaptis. Oleh karenanya, ibadah anak sekolah minggu digabung dengan ibadah umum pukul 8 pagi. Tidak ada perjamuan kudus rumahan. Demikian warta yang dapat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu baca pada warta liturgi PDF via WhatsApp Media GKI. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mengawali ibadah ini, mari kita menyiapkan hati kita melalui doa dan saat hening secara pribadi. Bapak, Ibu, mari kita berdiri untuk memulai ibadah ini dengan panggilan beribadah. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Ya Allah semesta alam, pandanglah dan lihatlah. Indahkanlah umat-Mu dan teguhkanlah. Berikanlah kami hidup abadi-Mu. Maka kami akan menyerukan nama-Mu. Bangkitkanlah keperkasaan-Mu. Dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Maranatha. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan kita yang maha besar, memanjatkan rasa syukur kita dengan menyanyikan lagu pembuka dari KJ 4, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah. Yang
Saudariku yang terkasih, mari kita kuduskan ibadah minggu ini dengan bersama-sama menyatakan bahwa Allah kasih dan persahabatan adalah sumber pertolongan, kekuatan dan pengharapan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudari dipersilahkan duduk. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, lilin Advent yang keempat menyimbolkan kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes pasal yang 4 ayat 9 sampai 10. Biarlah dalam Advent ini kita mengingat dan mensyukuri betapa kedatangannya yang dinantikan adalah kedatangan yang berselimutkan kasih. Empat lilin kita nyalakan karena kita pun mendengar juru selamat segera datang dan membawa damai besar. Empat lilin kita nyalakan karena kita pun mendengar juru selamat segera datang dan membawa damai besar. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita berdoa dan sebelum melanjutkan ibadah ini. Allah Bapa Surgawi, pada kesempatan ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau senantiasa memelihara, mengasihi dan memberkati kehidupan kami. Walaupun mungkin harapan-harapan kami di kehidupan ini belum sesuai dengan kehendak kami pribadi, tetapi Tuhan mempunyai rencana yang terbaik dan kami meyakini dalam keadaan apapun, Tuhan terus memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Bapa yang di surga, pada kesempatan ini kami datang kepadamu, memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Karena kami menyadari ya Bapa, bahwa ternyata di kehidupan kami ada begitu banyak dosa dan kesalahan. Baik itu melalui perkataan-perkataan kami, ataupun mungkin melalui perbuatan-perbuatan kami, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon pengampunan akan segala dosa dan kesalahan kami. Kuduskanlah dan layakkanlah kami untuk kami dapat berbakti kepadamu yang kudus pada kesempatan ini. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur dengan pengampunan yang Engkau berikan. Kami meyakini bahwa Engkau memimpin langkah hidup kami yang baru, agar kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami persembahkan ibadah kami pada kesempatan ini hanya bagi kemuliaan Bapa. Bapa layakkan dan Bapa kuduskan semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami sungguh merindukan-Mu. Seluruh hati kami saat ini terbuka untuk menyambut kedatangan-Mu. Mari kita merayakan kasih-Nya dengan menyanyikan lagu KJ 84,
Ya Yesus, Dikau kurindukan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memohon pimpinannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh ya Yesus, Engkau kami rindukan hadir di dalam kehidupan setiap kami. Kami mau membuka hati dan pikiran kami supaya Engkau boleh datang, boleh tinggal, bahkan boleh bertahta di dalam kehidupan setiap kami. Karena itu Bapa, tolonglah kami supaya kami dapat mengarahkan keberadaan diri kami untuk menyambut firman-Mu pada saat ini. Tolonglah kami supaya kami dapat merenungkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Bukalah telinga dan hati kami supaya kami mendengar dan membaca firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Karena kami rindu Tuhan hadir bersinar di dalam hidup kami. Dan supaya hidup kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai 25. Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ketika Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Dipersilahkan kembali duduk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah mencapai di penghujung masa-masa penantian kita. Kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat, dan minggu depan bersama-sama kita akan merayakan malam Natal dan Natal. Siapa yang sudah tidak sabar menunggu Natal? Gak ada? Oh, ini berarti Adventnya sukses karena pada sabar menunggu Natal. Gitu ya. Siapa yang sudah menantikan Natal? Boleh angkat tangannya. Nah, wah ya oke. Ya, kita sudah mulai riuh dengan berbagai kegiatan, berbagai persiapan, dan kita menantikan, merindukan Natal dengan segala sukacitanya. Saudara, di dalam masa penantian kita ini, saya mau membagi sebuah kisah. Ada sebuah kisah tentang seorang bapak pendeta. Ya, bapak pendeta ini suatu kali pergi ke dokter untuk check up rutin, dan dia disarankan untuk diet demi kesehatannya. Gitu ya, dia harus mengurangi makan makanan yang manis, terutama karena dia sangat suka roti dan tart, gitu ya. Dan itu sumber manis-manis yang banyak, gitu ya. Biasanya apalagi pendeta kalau dekat Natal suka kemudian dengan kasihnya jemaat mengirim kue tart, gitu ya. Siapa tahu malah berbeban loh saudara-saudara. Ya, pendeta ini disuruh ngurangin lah pokoknya ya. Jangan banyak-banyak, beratnya sudah berlebih ya, jangan terlalu banyak tart-tart gitulah. Ya, jadi dia mulai dengan serius mengurangi makanan-makanan yang manis. Ya,
Dia bahkan ketika mau pergi atau bepergian, dia mengubah rute perjalanan supaya tidak harus lewat depan toko roti favoritnya. Ya, karena kalau lewat situ dia akan tergoda untuk beli roti, ya, cari makanan yang dia suka. Nah, karena itu sangat mengejutkan, suatu kali ketika sedang PA di rumah jemaat, jemaat yang hadir terkejut melihat Bapak Pendeta ini datang membawa kue tart yang sangat besar. Kue tart yang sangat bagus, indah, menarik, dan besar gitu ya. Nah, jemaatnya terkejut karena mereka tahu Bapak Pendeta ini sedang diet dengan makanan manis dan mereka mendukung itu. Gitu ya. Mereka terkejut lalu tanya, apa Bapak Pendeta ini sudah menyerah, enggak diet lagi? Dan mereka bertanya-tanya gitu ya. Nah, melihat jemaatnya yang bertanya-tanya, pendeta ini kemudian menjelaskan, Bapak Ibu, saudara-saudari, ini roti tart ini spesial. Ya, saya tadi ketika mau berangkat nggak sengaja ya nyetir lewat toko roti yang favorit langganan saya itu, nggak sengaja. Ya, dan ketika saya lewat di etalase ada roti-roti yang dipajang, dan roti tart ini terpampang rasanya mencolok sekali gitu ya. Rasanya memanggil-manggil saya. Nah, tapi kan saya sedang diet ya Bapak Ibu ya. Jadi saya kemudian berdoa, Tuhan, kalau memang Engkau mau aku membeli roti tart ini, roti tart yang kayaknya lezat enak ini, kalau memang itu kehendak-Mu Tuhan, ya berikan saya tempat parkir persis di depan tokonya. Ya, kalau Engkau memberi aku tempat parkir persis di depan toko roti itu artinya ini tanda dari Tuhan bahwa saya memang harus beli kue tart itu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, benar itu yang terjadi. Ya, setelah saya muterin 8 kali, akhirnya ada tempat kosong di depan toko roti itu. Ya, jadi saya beli rotinya. Saudara, kalau mendengar kisah ini, apakah betul itu tanda dari Tuhan? Menurut saudara itu tanda dari Tuhan bukan? Tanda dari Tuhan bukan? Bukan. Kenapa? Karena udah muter-muter dulu ya, diputar pokoknya dicari, ditunggu sampai ada yang kosong. Dan ketika ada yang kosong kemudian bilang, oh ini tanda dari Tuhan, saya harus beli. Saudara, tema kita hari ini pertanda dari sorga. Ya, pertanyaannya seringkali tanda-tanda yang kita baca di dalam hidup kita, fokusnya sebenarnya apa? Ketika kita berbicara, oh kayaknya ini kehendak Tuhan, ya, apakah betul memang kehendak Tuhan? Atau jangan-jangan mungkin seperti ya si Bapak Pendeta ini memang mencari-cari tanda, gitu ya. Karena memang kita sudah punya sebuah keinginan. Ya, Bapak Pendeta ini kan punya sebuah keinginan, yaitu yang sesuatu yang dia suka. Tapi dia bilang ya ini tunggu tanda dari Tuhan. Ya, tapi ketika Tuhan nggak kasih tanda ya dicari-cari aja supaya tandanya datang dan dapat dan dia punya pembenaran untuk melakukan itu. Tanda ilahi, tanda dari sorga, arahnya mau kemana? Ya, ini sesuatu yang penting untuk kita pahami, karena seharusnya tanda ilahi itu menunjuk ke arah Tuhan, bukan ke arah diri kita. Tanda ilahi berarti menerima kehendak Tuhan dan bukan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Nah, secara pemahaman ini penting untuk kita pahami, supaya di dalam hidup beriman kita, ketika kita berjalan, ya, ada banyak hal kok yang bisa kita bilang, oh ini tanda dari Tuhan, ini kehendak Tuhan. Ya, tapi kita perlu saring, kita perlu lihat, benar gak sih? Ini tanda dari Tuhan atau memang mau saya yang ditanda-tandakan? Ya, fokusnya adalah kepada kemana tanda itu akan membawa kita.
Nah, hari ini di Minggu Advent yang keempat, kita diajak berefleksi bersama. Bacaan kita mengajak kita berefleksi dengan kisah yang memang sudah masuk kisah Natal begitu ya. Tetapi fokus kita adalah kepada sosok Yusuf. Kita diajak bersama berefleksi dengan apa yang dilakukan oleh Yusuf. Kalau saudara-saudara memperhatikan secara unik di bagian Matius, tokoh yang banyak berperan adalah Yusuf. Ya, ini berbeda kalau kita membaca misal Injil Lukas. Injil Lukas, tokoh yang menonjol siapa? Maria. Ya, ungkapan-ungkapan, nyanyian itu dari Maria. Tetapi Injil Matius memilih mengambil perspektif dari Yusuf. Karena itu kita mari berefleksi apa yang dialami oleh Yusuf. Ya, saudara bayangkan betapa terkejutnya Yusuf ketika mendengar, saya tidak tahu di titik mana, apakah Maria cerita atau Yusuf yang mulai lihat-lihat kok perutnya Maria makin besar, lalu bertanya, kenapa perutmu makin besar? Dan Maria mengaku, aku mengandung, aku hamil. Kita nggak tahu mana yang datang duluan, Yusuf yang bertanya atau Maria yang bercerita, tetapi pasti kita bisa membayangkan betapa terkejutnya Yusuf mengetahui tunangannya ini hamil. Ketika mereka bertunangan, mereka berarti berjanji untuk menjaga diri satu sama lain dengan pasangannya. Tetapi kemudian, loh ini kok pasanganku hamil? Kalau saudara menjadi sahabat atau teman-teman Yusuf, Anda akan menasihati Yusuf bersikap apa? Bayangkan saudara, ini teman saudara tunangan, dan tunangannya terus tahu-tahu dia cerita, tunanganku hamil. Saudara akan kasih nasihat apa? Saudara akan bilang apa kepada Yusuf? Gak apa-apa, pertahankan, dirawat aja seperti anakmu sendiri. Tidak mungkin terus. Pasti kita akan bilang, ya sudah, diselesaikan saja. Ya, biar dia cari ayahnya siapa, ya biar ke sana. Kamu selesaikan aja. Berarti dia tidak menjaga dirinya untukmu. Ya, kemungkinan orang-orang sekitarnya akan berkata demikian. Dan mungkin juga itu yang dipikirkan oleh Yusuf sendiri. Nah, karena itu saudara, Yusuf berada di sebuah persimpangan jalan. Apa yang terjadi dengan Maria bisa dibaca sebagai sebuah tanda ketidaksetiaan Maria kepada Yusuf. Karena itu wajar Yusuf kemudian memilih meninggalkan Maria. Ya, itu kan yang sedang dipikirkan. Itu yang kita baca ya, Yusuf berpikir untuk mengakhiri relasinya, hubungannya dengan Maria. Dikatakan situ menceraikan, meskipun belum suami istri, tetapi ikatan itu mau diceraikan. Karena Yusuf ini orang yang baik, dengan kebesaran hatinya, dia memilih melakukannya dengan diam-diam. Tidak di depan umum, tidak mempermalukan Maria, bahkan sebenarnya kalau saat itu bisa ketahuan, Maria ini bisa dihukum, bahkan dirajam batu sampai mati. Karena hamil di luar nikah. Ya, itu begitu kerasnya hukum saat itu. Nah, Yusuf masih dalam kasihnya memilih untuk dengan diam-diam. Tapi kita bisa lihat bagaimana kehidupan Yusuf berubah sedemikian rupa. Di tengah situasi itu mungkin Yusuf bertanya, Tuhan ini tanda apa? Aku orang yang tulus, aku orang yang baik, berjalan dengan baik, kok ngalamin seperti ini? Kok tiba-tiba ngalamin pasanganku hamil, gak tahu dari mana asalnya, ngakunya sih dari Tuhan, tapi ya masuk dari Tuhan. Gak pernah sepanjang sejarah ada perempuan hamil karena Tuhan, pasti karena laki-laki. Bagaimana? Apa maksud Tuhan? Tanda apa ini Tuhan? Yusuf di dalam sebuah persimpangan jalan. Yusuf di dalam proses mencari maksud dan kehendak Tuhan. Dan di tengah itu dia punya sebuah rencana. Ya sudah, kita akhiri saja. Tetapi saudara lihat kisahnya tidak berhenti di situ. Tuhan hadir kembali secara khusus kepada Yusuf melalui
sebuah mimpi. Di dalam mimpi Tuhan datang, dan di dalam mimpi itu Tuhan mengintervensi apa yang menjadi rencana Yusuf. Dari mimpi, dari kehadiran malaikat Tuhan, kita bisa membaca ada 3 hal yang dikerjakan oleh Tuhan. Intervensi Allah memberikan 3 hal. Dia memberikan sebuah identitas. Yusuf, anak Daud, engkau akan menjadi suami Maria. Tuhan menunjukkan identitas yang perlu dipertahankan oleh Yusuf. Engkau akan menjadi ayah dari Yesus. Engkau akan menamai dia Yesus. Ya, menamai itu sebagai ekspresi menerima, mengambil anak ini sebagai anaknya. Ada sebuah identitas yang diberikan Tuhan. Ada sebuah tujuan yang dinyatakan Tuhan. Ya, anakmu Yesus ini melalui dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Siapa yang dikasih tahu? Yusuf. Yusuf diberitahu Tuhan, ini loh, anak yang dikandung Maria ini akan menjadi keselamatan, menebus dosa dari semua umatnya. Karena itu apa yang harus kamu lakukan? Yang ketiga langkahnya, ya, ambillah Maria sebagai istrimu, ya, dan kamu nanti menamai anak itu Yesus. Ketika sudah lahir, namai dia Yesus. Intervensi dari Tuhan, Tuhan merubah apa yang menjadi rencana dari Yusuf. Berapa kali saudara? 2 kali. Jalan hidup pertama yang mau direncanakannya indah bersama Maria berubah karena kehadiran Tuhan, karena intervensi Tuhan, karena tanda-tanda kehadiran Tuhan. Dan lebih jauh lagi dirubah di dalam mimpi ini. Arah hidup Yusuf dirubah seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, dan kemudian kita tahu apa yang kita baca, Yusuf melakukan apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau saudara memperhatikan, ini bagian yang rasanya kecil, mungkin bagi kita akan terlewat. Tapi kalau saudara memperhatikan tindakan yang dilakukan Yusuf, ya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Kalimat berikutnya yang menceritakan tindakan Yusuf, kalimatnya persis dengan apa yang dikatakan malaikat kepada Yusuf. Ya, saudara bisa buka lagi. Ya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, dan kemudian Yusuf menamakan dia Yesus. Kalimat yang digunakan sama persis dengan apa yang diperintahkan malaikat. Ini mau menunjukkan ketaatan yang luar biasa dari Yusuf kepada perintah Tuhan. Nah, saudara, dari kisah Yusuf kita bisa belajar beberapa hal. Ada beberapa kebenaran yang bisa kita lihat. Pertama, saudara-saudara, seringkali saat Roh Kudus bekerja, maka rencana, impian, bahkan harapan kita mungkin diobrak-abrik. Ketika Tuhan turut ambil bagian di dalam hidup kita, ketika kita mengundang Tuhan datang di hidup kita, ya mungkin rencana, impian, harapan kita akan diubah, dijungkir balikkan. Bukankah itu yang terjadi pada Yusuf dan Maria? Mereka cuma pengen jadi pasangan yang menikah biasa, sederhana, tanpa perlu hingar-bingar, tanpa perlu drama ini itu, tanpa perlu nanti harus melarikan diri ke negeri asing, ke Mesir, karena bayinya diincar oleh Raja Herodes. Mereka nggak pengen itu semua. Tetapi ketika mengizinkan Roh Kudus datang dan bekerja, ketika mengizinkan hidup mereka menjadi tanda kehadiran Allah, maka di situ rencana, impian, harapan ini akan berubah, akan dirubah bersama dengan Tuhan. Dan mungkin itu tidak selalu menjadi sesuatu yang kita siap. Karena itu firman Tuhan hari ini mau menyiapkan kita. Ketika kita tadi lagu pujian kita nyanyikan, hatiku ini seperti palungan, Tuhan masuklah.
Kalau Natal selalu berbicara soal damai, kasih Tuhan, sukacita Tuhan, betul itu kita terima ketika Tuhan datang. Tetapi jangan lupa, damai sukacita itu mungkin menuntut kita untuk berubah. Mungkin menuntut kita untuk menjalani hidup kita dan masa depan kita dengan cara yang berbeda. Dengan apa yang kita pikirkan dan kita harapkan. Ketika Roh Kudus bekerja, Roh Kudus mungkin mengobrak-abrik hidup kita. Tetapi satu hal yang bisa kita pegang, saudara, kalau Tuhan mengobrak-abrik hidup kita, ini bagian yang penting. Seperti ketika Tuhan datang kepada Yusuf, maksudnya baik. Ketika Tuhan datang kepada Yusuf, Tuhan sesungguhnya mengundang Yusuf untuk berperan serta, berpartisipasi dalam karya keselamatan bagi dunia. Kalau nggak ada Yusuf, Yesus tidak bisa disebut anak Daud. Kenapa? Karena garis keturunan anak Daud dari siapa? Dari Yusufnya. Ya, kalau saudara baca Matius 1 ayat-ayat yang awal, ketika dengan runut Matius ini menuliskan siapa anak siapa, sampai paling bawah sebelum Yesus adalah Yusuf. Ya. Jadi garis anak Daud itu datangnya dari Yusuf. Jadi kalau Yusuf tidak menerima undangan Allah, maka apa yang dinubuatkan tidak terjadi. Kalau Yusuf tidak menerima undangan Allah untuk berpartisipasi di dalam proses kelahiran kedatangan Yesus, apakah Maria akan ke Bethlehem? Lagu kita nggak akan ke Bethlehem, lagu kita mungkin datanglah ke Nazaret, karena itu rumahnya Maria. Bethlehem rumah siapa? Kampung halaman siapa? Yusuf. Mereka pergi ke Bethlehem karena itu kampung halaman Yusuf. Jadi Yusuf bukan cuma tokoh sampingan pelengkap ya supaya ada bapaknya. Tapi Allah sendiri mengundang Yusuf berpartisipasi di dalam proses karya keselamatan Allah di tengah-tengah dunia. Kalau kita menyambut Tuhan hadir, kalau kita menyambut Tuhan datang, Tuhan mungkin mengobrak-ngabrik hidup kita. Tuhan mungkin akan mengubah rencana hidup kita. Tetapi tentu dengan satu tujuan, mengundang kita mengambil bagian di dalam karya keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Dan tidak ada peran yang terlalu kecil, tidak ada peran yang tidak penting yang bisa kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Karena itu undangan firman Tuhan hari ini bagi kita. Kalau kita mau belajar meneladan Yusuf, kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Bersediakah kita taat dan setia seperti Yusuf taat dan setia kepada kehendak Tuhan? Bersediakah kita hadir menjadi tanda Allah bagi dunia ini? Bersediakah kita mempersembahkan hidup kita menjadi tanda kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini? Sama seperti Maria mempersembahkan dirinya supaya orang bisa melihat tanda kepedulian Allah kepada manusia. Sebagaimana Yusuf memilih menjadi tanda ketaatan kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Tandanya apa? Ya seperti hidup Yusuf, seperti hidup Maria. Kita juga dipanggil Tuhan menjadi tanda kerajaan Allah yang datang di tengah-tengah dunia ini. Karena itu jangan takut saudara-saudara. Mari kita menyambut Tuhan. Mari kita mengizinkan Tuhan mengobrak-ngabrik hidup kita. Mari kita izinkan Tuhan yang menata, mengatur langkah hidup kita. Karena maksud Tuhan adalah untuk kebaikan semua orang. Dan ini yang menjadi kekuatan kita di akhir, bahwa Yesus diberi nama Immanuel. Tuhan beserta kita. Tuhan menyertai kita. Kalau Dia datang mengubah hidup kita, Dia yang akan bertanggung jawab atas hidup kita.
Ya, Tuhan yang menuntut itu adalah Tuhan yang juga akan menuntun anak-anaknya. Karena itu mari kita mempersiapkan diri kita menyambut Natal. Biarlah kita membuka hati kita, hidup kita dipakai menjadi berkat Tuhan. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mau menjadi seperti Maria dan Yusuf. Kami mau menjadi seperti Yusuf yang membuka dirinya menyambut Tuhan, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi supaya melalui dirinya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah dunia. Bukan untuk kemegahan diri kami sendiri, bukan untuk kemuliaan kamilah kami mau melayani Tuhan. Tetapi kami mau melayani Tuhan, kami mau mempersembahkan diri kami kepada Tuhan, supaya kasih Tuhan boleh nyata, mewujud di tengah-tengah dunia yang mencari dan membutuhkan kasih Tuhan. Karena itu pakailah kami yang terbatas, pakailah kami dengan segala kelemahan dan kekurangan kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala pimpinan-Mu di dalam masa-masa Advent ini. Ketika kami boleh dengan sabar dan dengan penuh pengharapan menantikan Natal. Dan Natal sudah di depan mata. Biarlah perayaan Natal boleh menjadi sesuatu yang mendatangkan sukacita bagi kami. Perayaan Natal boleh menolong kami, memberi kami inspirasi, mendorong kami untuk hidup dengan setia dan taat kepada Tuhan. Kami merindukan kehadiran-Mu di hidup kami. Kami merindukan jamahan-Mu ya Tuhan. Kami merindukan tuntunan-Mu, supaya hidup kami di tengah-tengah dunia ini menjadi hidup yang bermakna, bukan hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga memberi makna dan dampak bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan untuk segala persiapan Natal yang dikerjakan oleh panitia, oleh anak-anak-Mu yang melayani terlibat di berbagai bidang. Tuhan berkati satu persatu, Tuhan berkati persiapan, latihan, rapat, dan lain sebagainya, supaya melalui pelayanan mereka boleh menyatukan hati dalam kekompakan, dalam kesatuan untuk melayani
dan memuliakan Tuhan. Dan biarlah melalui pelayanan mereka menjadi berkat dan dampak yang positif bagi kehidupan setiap kami. Secara khusus kami mendoakan untuk Natal Anak yang akan dilangsungkan hari ini nanti siang pukul 10. Tuhan yang akan berkati jalannya acara dari awal, pertengahan hingga akhir. Tidak ada momen yang berlalu tanpa kehadiran Tuhan. Tidak ada detik yang terlewat tanpa kehadiran kuasa-Mu. Dan biarlah Natal Anak boleh memberkati anak-anak kami bertumbuh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, memberikan hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami saat ini juga mau berdoa untuk keluarga calon baptisan anak yang akan menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptiskan pada ibadah Natal minggu depan. Tuhan berikan kesiapan hati. Tuhan persiapkan keluarga masing-masing di dalam doa. Biarlah ketika mereka datang ke altar Tuhan, ketika mereka nanti boleh bersujud mempersembahkan anaknya, menyerahkan anaknya untuk dibaptis, semuanya dibarengi dengan sebuah komitmen, kesungguhan untuk mendidik sang anak bertumbuh bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami saat ini mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk segala kondisi, persoalan, problematika yang ada di bangsa dan negara ini. Kami merindukan damai sejahtera Tuhan, tidak hanya hadir di tengah-tengah gereja kami, tetapi juga di kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Karena itu kami serahkan setiap peran dan porsi kami sebagai warga negara. Kami mau lakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Kami mau menjadi bagian yang berharga di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Biarlah melalui kehadiran kami boleh menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Berkati secara khusus pemimpin-pemimpin kami, mereka yang punya kuasa, mereka yang punya kemampuan dan tanggung jawab yang besar. Kami serahkan mereka agar senantiasa di dalam hikmat dan pimpinan Tuhan, supaya segala karya tangan mereka membawa bangsa dan negara ini semakin baik, semakin sejahtera, semakin adil, dan semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tak lupa juga mau mendukung doa untuk saudara-saudari kami di tengah-tengah segala pergumulan hidupnya. Secara khusus kami mendoakan untuk Ibu Joko Lestari yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan berikan pemulihan, kesehatan, sehingga pada waktunya boleh pulang dan kembali beraktivitas seperti sedia kala di rumah dan di kesehariannya. Kami mendoakan juga saudara-saudari kami yang lain yang bergumul dengan kesehatannya. Tuhan mau hadir, menguatkan, meneguhkan, supaya di tengah proses yang seringkali tidak mudah, di tengah proses yang seringkali menguras tenaga dan waktu, mereka boleh tetap berpengharapan dan terus berjuang langkah demi langkah menuju pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Kami mendoakan juga di tengah-tengah pekerjaan dan studi kami maupun teman-teman kami, saudara-saudari kami yang bergumul dengan studi dan pekerjaannya, kami mendoakan mereka supaya di tengah-tengah tantangan-tantangan yang hadir, Tuhan sendirilah yang menunjukkan jalan keluar. Tuhan sendiri yang menunjukkan hal-hal apa yang perlu diproses di dalam diri, supaya tantangan-tantangan ini boleh dilampaui dan diselesaikan bersama dengan Tuhan. Berikan kami kejujuran, kesetiaan untuk memegang jalan Tuhan, supaya problem-problem kehidupan itu boleh kami selesaikan tetap seturut dengan apa yang menjadi mau Tuhan bagi setiap kami. Kami berdoa juga untuk keluarga kami, pertemanan kami dengan orang-orang di sekeliling kami. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang mau mendengar. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang mau memperhatikan keluarga kami dan sesama kami, supaya kehadiran kami tidak berfokus hanya untuk kepentingan diri kami, tetapi kehadiran kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa.
Inilah doa-doa syafaat kami mau serahkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nat yang mendasari persembahan kita ambil dari Mazmur 52 ayat yang ke-11. Mari kita membaca ayat persembahan secara bersama-sama. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita adalah sesuatu yang perlu kita respon dengan syukur dan aksi yang memuliakan Tuhan, termasuk melalui pemberian persembahan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mari saat ini kita membawa persembahan ini dengan ketulusan hati dan sukacita. Kita bangkit berdiri dan berdoa. Kami datang ya Tuhan ke hadirat-Mu dengan membawa persembahan kami yang terbaik yang telah kami persiapkan sebagai bentuk ucapan syukur kami atas kasih dan penyertaan-Mu senantiasa dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati dan menguduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini menjadi persembahan layak, yang kudus dan harum di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau juga mau memimpin kami ya Tuhan dalam mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh digunakan bagi pelayanan Tuhan di tempat ini, dan biarlah nama Tuhan saja yang semakin dimuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau memimpin hidup kami, sehingga hidup kami juga boleh menjadi saluran berkat dan kasih Tuhan bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Meskipun rintangan dan halangan menghadang dalam hidup kita tak perlu ragu dan bimbang, karena Tuhan kita yang luar biasa yang akan menuntun dan memimpin hidup kita. Marilah kita nyatakan kesetiaan kita mengikut Tuhan melalui pujian NKB 154, Setialah, Setialah.
Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan Jadilah saksi Kristus, dalam kasih dan karya, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Berseri menerangi langkahmu, kasih sukacita kiranya besertamu, kuat dan cinta Allah ada dalammu, damai sejahtera terus dalam hatimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.